menyampaikan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif yang saya lakukan, yang saya terima dari pendidikan guru penggerak. Pertama-tama kita sedikit, kemudian kebahagiaan orang lain itu dengan senyum saja sudah bahagia. Iya. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai. Saya adalah CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kota Balikpapan. Sedang fasilitator saya Pak Musin dari Bentang. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Okta Handayani yang sekarang bertugas mengajar di SMP 18 SMP Negeri Balikpapan ya. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ada 8 konsep inti yang akan saya paparkan hari ini karena saya dapat materi ini dari PGP. Kemudian saya akan menerapkan, membagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Saya akan mulai dari yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu pernah menerapkannya setiap pagi ya.
setiap hari di kelas, mungkin sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu itu lagu belajar Pancasila. Coba Bapak Ibu kita nyanyikan dulu bersama biar lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Miskonsepsi teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Banyak miskomunikasi di sini, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu semuanya miskonsepsi. Kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, jadi dari teori stimulus respon diubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Dari stimulus respon, kebutuhan kita sama. Ternyata pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan satu dengan yang lain berbeda. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sudut pandang setiap orang berbeda. Tidak sama ya Bapak Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu ternyata tidak bisa. Menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan yang berbeda, kita memang namanya berbeda. Kita hanya bisa memahaminya saja. Tidak usah kita dipaksakan bahwa kamu harus seperti saya. Itu tidak bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Tapi pada saat menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku positif atau negatif, semua punya tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga dengan murid-murid. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Ternyata menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini maksudnya adalah kesepakatan yang dibuat. Kemudian stimulus respon tentang model berpikir menang kalah. Jadi menurut teori kontrol,
berpikir menang-menang atau yang disebut win-win solution. Jadi tidak ada kalau guru menang muridnya kalah gitu, tidak ada. Jadi antara guru dan murid harus menang-menang. Oke, kita lanjut. Sekarang kita beralih ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, dan tanpa ancaman atau hukuman. Jadi tumbuh pada kesadaran diri masing-masing peserta didik. Jadi tidak boleh kita iming-iming dulu, kasih penghargaan supaya dia mau disiplin. Tidak, tumbuhkan pada diri anak tersebut. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak peserta didik saja secara langsung, tetapi tentang diri kita, cara kita sendiri sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Tadi saya sebutkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Seperti contoh nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. 6 dimensi itulah yang kita sebut nilai-nilai kebajikan. Di instansi lain juga ada, seperti organisasi lain pasti ada juga nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati. Sekarang kita beralih ke kebutuhan dasar manusia. Seperti kita ketahui, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Contohnya yang bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, contohnya seperti makan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan hidup ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima contohnya diterima di dalam kelompoknya. Anak-anak itu kepingin rasa diterima dalam kelompoknya, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Itu juga termasuk kebutuhan dasar. Sedangkan penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu termasuk pada kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian kebebasan. Contohnya mandiri, bebas memiliki pilihan, mencoba hal baru tanpa ada disuruh atau tunggu dipaksa dulu. Jadi dia bebas memilih, kemudian mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan. Kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan, contohnya bermain. Baik anak, orang dewasa juga ada rasa ingin bermain juga kan Bapak Ibu. Nah itu sebetulnya kebutuhan dasar yang berupa kesenangan. Seperti humor, kemudian antusiasme, dan tertawa. Jadi anak-anak punya hak juga tertawa meskipun di dalam kelas, itu haknya ya. Kemudian jika anak-anak itu bermasalah di dalam kelas, ternyata ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Misalkan ada satu anak mengambil makanan temannya. Kalau kita lihat seperti itu, jangan langsung dimarahi. Ternyata harus kita tanyakan dulu, kenapa nak kamu ambil makanan temannya? Pasti dia akan menjawab apa alasannya dia mengambil. Mungkin saja, saya lapar Bu, saya nggak dibawain bekal sama orang tua saya. Berarti kebutuhan apa yang diperlukan? Kebutuhan bertahan hidup, lapar, memakan, ya kan? Pada saat guru dia menyampaikan keluhan tersebut ke orang tuanya menyiapkan makanan, kemudian dia bisa membawa makanan, dia mendapat kasih sayang, kebutuhan dasar kasih sayang juga yang dia terima. Kemudian itu contoh saja ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak melakukan kesalahan dalam kelas itu ada tujuannya. Karena salah satu dari kebutuhan dasar manusia yang dia alaminya tidak terpenuhi. Maka dari itu kita harus menanyakan terlebih dahulu, jangan langsung marah, langsung memberi hukuman seperti itu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Seperti Bapak Ibu saat ini ada motivasi. Kenapa mengikuti rapat, duduk tepat waktu? Kenapa?
itu semua ada motivasinya. Ternyata motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, supaya dipuji misalnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang namanya kita percaya pasti kita lakukan dengan kesadaran diri kita sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Contohnya, kita melaksanakan sholat. Kalau kita sudah yakin bahwa kita melakukan sholat wajib hukumnya, karena dari Allah, itu perintah dari Allah, kita laksanakan, berarti itu sudah termasuk kesadaran diri kita, tanpa kita disuruh-suruh lagi, ya kan Bapak Ibu? Nah, kemudian dari yang motivasi pertama dan kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Sedangkan motivasi yang kita inginkan pada mood kita, pada diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, dia bersifat tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah, jadi guru saja yang memerintah. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana atau disepakati bersama sesuai peraturan. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, karena kalau pada saat dia melanggar peraturan, dia mendapat hukuman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Jadi kita membimbing murid kita untuk mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Ada 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Yang manakah Bapak Ibu? Mari kita lihat satu persatu. Guru sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi memukul atau berkata-kata kasar. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran
bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Sedangkan guru pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan sisi negatifnya, kita bisa saja disepelekan murid karena kita menganggap teman, jadi dia menganggap teman kita juga, jadi harus disepelekan. Lanjut, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Posisi yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang diharapkan kita memiliki posisi kontrol guru manajer. Nah, di dalam posisi kontrol guru manajer ini, di sana ada teman, ada pemantau, ya. Kemudian jadilah manajer. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus, siswa terlambat masuk kelas. Guru sebagai penghukum, dia akan mengatakan lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 putaran. Kalau anak terlambat, dia langsung lari keliling lapangan 10 putaran. Itu guru penghukum. Sedangkan guru pembuat merasa bersalah, dia akan mengatakan, ibu sudah berkali-kali bilang jangan terlambat masuk kelas. Kamu gak kasihan sama ibu. Dengan posisi kontrol guru sebagai teman, dia akan mengatakan, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Lain kali jangan terlambat lagi masuk kelas, gitu. Sedangkan guru sebagai pemantau akan mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nanti pada saat jam istirahat,
kamu belajar di perpustakaan untuk mengganti waktu keterlambatan yang selama 15 menit. Menurut guru yang posisi kontrol guru manajer, dia akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini contoh jika kasus siswa terlambat masuk kelas. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang manakah ini? Dari yang kelima tadi, rasa bersalah. Ya, betul, pembuat rasa bersalah. Ya. Kemudian contoh lagi, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu Sri? Hukum, penghukum, guru sebagai penghukum. Iya, betul. Tepuk tangan buat Bu Sri. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah ini? Manajer. Iya. Tepuk tangan buat Bu Nenen. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Sebagai apa? Sebagai teman. Iya betul, sebagai teman. Jadi sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti Bapak Ibu lihat, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kalau menurut Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan, betul. Ada lagi? Menghindari razia. Ya. Untuk menumbuhkan kesadaran, berarti kita meyakini tentang keselamatan. Jadi kita yakini tentang keselamatan, sehingga tanpa dorongan hal-hal lain kita bersedia mengendarai sepeda motor langsung menggunakan helm untuk melindungi diri kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus mengenakan masker dan cuci tangan saat COVID-19 kemarin? Supaya apa? Iya, terhindar dari virus. Jadi kita dengan senang hati mencuci tangan dan memakai masker tanpa harus tunggu razia dulu, seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Pada saat pembentukan keyakinan kelas, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar tidak mudah diingat. Jadi sedikit aja agar mudah diingat.
sedikit saja ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas juga dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas. Awalnya saya beri anak-anak, kepinginnya kelas itu bagaimana sih? Peraturan yang ada di kelas kita itu seperti apa? Saya bagikan kertas-kertas kecil itu, sticky note, jadi mereka menulis satu-satu keinginannya mereka apa, ditempelkan di dinding, di papan tulis, kemudian dikelompokkan sehingga muncullah ada kata-kata kalimat-kalimat yang mereka tulis. Tidak boleh ribut, kemudian jangan ngolok-ngolok teman, seperti itu. Terus saya tuliskan tuh. Kemudian dari kalimat-kalimat anak-anak yang ada unsur negatifnya, tidak, dilarang, seperti itu, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Jadi seperti datang terlambat, datang tepat waktu, kemudian berbicara yang baik, seperti itu contohnya. Kemudian dari kalimat-kalimat tadi kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang dimunculkan? Misalnya datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah tertib, disiplin, seperti itu. Kemudian karena sudah terbentuk, sehingga jadilah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas 6B, dan mereka menyepakati. Bukti dia menyepakati, mereka membuat menandatangani. Jadi ada penandatanganan keyakinan kelas yang harus dia laksanakan dari dasar dirinya, bukan dari ada hukuman atau dari penghargaan yang kita berikan. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ini konsep inti yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan ibu bapak guru seperti ini. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencarikan solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Jadi kita tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirimu. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dilakukan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apakah gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang diutarakan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Ini contoh saya lakukan.
saya melakukan segitiga restitusi di kelas saya. Ada kasus Masita marah besar karena dia diolok sama temannya bernama Reva, suka disebut-sebut nama orang tuanya. Nah, dia tidak terima, akhirnya dia gebrak meja temannya. Kemudian itu yang saya angkat kasus tersebut. Kemudian saya menyelesaikan masalah tersebut dengan segitiga restitusi. Penutupnya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, seperti yang terdapat pada Standar Nasional Pendidikan. Demikian pemaparan saya tentang materi budaya positif. Apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu? Silakan. Atau mau sharing-sharing, silakan. Apa yang dialami di kelas, sharing silakan. Boleh Bu Tri, silakan. Terima kasih kesempatannya Bu Rahma. Tadi itu sharing sedikit. Tadi kebetulan ada masalah di kelas saya, yaitu Rizky Malika murung, seharian itu murung. Terus saya tanya, kenapa kok murung gitu? Pokoknya saya lagi gak mood Bu belajar. Kenapa, saya tanya. Ternyata dia itu merasa gak nyaman duduk sama Atta, gak nyaman duduk sama Romsi, gak nyaman gitu. Loh, kenapa kok gak nyaman dengan semua orang itu? Atta gak nyaman, Romsi gak nyaman. Ternyata Bu, dia itu gak gampang, bukan pilih-pilih teman. Dia moodnya itu memang dengan teman sefrekuensi gitu. Mungkin dia nggak mungkin Atta dan Romsi ini tipikal ceria, tipikal anak yang pokoknya anak-anak yang layaknya anak-anak. Dia bukan, dia itu introvert. Jadi si Malika ini nggak suka cekakaan, nggak suka, pokoknya dia itu maunya belajar ya serius gitu. Jadi dia cocoknya sama Filio, Aska Filio. Kebetulan Aska Filio itu memang penyeimbang gitu. Saya tanya, Aska Filio mau nggak duduk sama Malika? Mau Bu, oke. Saya dudukkan. Setelah saya dudukkan, ternyata dia lebih belajarnya lebih senang, lebih mukanya berubah total dari muka yang meremut-meremut langsung senyum-senyum. Tanya, Bu, saya mau bayar kas, saya mau bayar ini. Jadi ternyata dia dari tadi dititip uang mamanya untuk bayar kas, bayar ini tuh nggak mau ngasih ke saya. Dia itu mungkin merasa hari ini pokoknya saya itu nggak seneng banget, bete dari pagi itu. Jadi kita itu pembelajarannya ini di sini Bu Rahma. Jadi kita itu ternyata di dalam kelas tuh harus bisa membaca mimik wajah 32 orang anak itu, supaya anak itu belajarnya nyaman dan ceria. Jadi ya tugas kita memang agak berat. Jadi sebenarnya kita bukan hanya mengajar, tapi kita harus tahu psikologis per anak. Jadi
32 anak itu kita harus tahu. Makanya saya setuju di sini kalau tempoh hari itu Bu Sri pernah memberikan masukan kepada saya, gimana Bu Tri caranya supaya kita harus kita panggil orang tuanya satu-satu. Kita kan harus tahu nih anak ini track recordnya gimana. Oh iya Bu Sri, saya setuju begitu. Izin buati ini masukan dari Bu Sri juga. Tempoh hari itu saya ingin punya program bahwa kita harus bukan kan orang tua pasti punya waktunya yang waktu luang pada hari itu. Jadi kita mencari waktu-waktu luang, kita memang harus ketemu dengan orang tua gitu. Supaya apa? Supaya kita harus tahu 32 anak ini ceritanya gimana gitu. Kan punya anak, setiap anak itu punya cerita masing-masing. Entah itu anak dari broken home, entah itu anak. Jadi kita itu harus tahu sebagai seorang guru. Jadi kita harus bukan hanya datang ngajar, bukan hanya seperti itu. Jadi kita harus tahu gimana moodnya, gimana anak ini. Ya itu tadi, dia butuhnya apa itu kita memang harus memenuhi kebutuhan 5 kebutuhan dasar anak itu. Mungkin seperti itu Bu Rahma. Jadi ini pembelajaran buat kita semua bahwa 32 orang anak dalam kelas itu punya mood masing-masing yang berbeda. Kita harus bisa membaca mimik muka anak satu-satu. Itu jadi saran buat mungkin ini satu program. Mungkin kita harus membuat program untuk ketemu orang tua satu-satu. Kita harus tahu anak ini perjalanan ceritanya seperti apa. Jadi kita bisa membaca psikologis anak Buati. Mungkin seperti itu. Kemarin saya juga ngomong sama Bu Sri, dia Buati. Mungkin itu aja Bu Rahma sharingnya. Jadi mudah-mudahan jadi berkah dan manfaat ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Tri atas sharingnya. Memang kita harus memahami setiap murid kita sebagai individu yang berbeda, karena setiap murid kita tidak ada yang sama, keunikannya di situ. Jadi kalau ada yang biasanya ceria terus murung, pasti ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, dan itu harus kita selesaikan. Kita tanya baik-baik apa, kenapa, dan seperti itu. Jadi kita dimulai dari kita sendiri dulu Bapak Ibu, untuk menumbuhkan budaya positif pada peserta didik kita. Dimulai dari kita dulu. Kita dulu yang berbudaya positif, baru bisa kita tularkan ke anak-anak. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi yang semangat. Oke. Terima kasih Bu Rahma atas ilmunya yang telah di
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nukma Sisa dari kelas 6D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selalu Amalia dari kelas 6D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Hanifah, saya dari kelas 6D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih dari kelas 6D. Perasaan saya sangat senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat senang. Senang dan sangat seru sekali. Sangat penting. Ya, penting sekali. Ya, sangat penting. Ya, penting sekali. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Agar membuat kita menjadi lebih baik lagi.